Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikonisia. Hari ini kita akan membahas satu topik untuk mata kuliah komunikasi dan budaya digital, yakni dampak negatif teknologi digital. Sebelum ke sana, saya mengingatkan kalian semua bahwa ada 3 paradigma dalam melihat teknologi. Dari pandangan ini akan membedakan sejauh mana kita melihat fenomena teknologi, apakah dari sisi yang positif, apakah ini cenderung negatif, atau sebaliknya kita berada di tengah-tengah secara netral dalam melihat teknologi. Ketiga pandangan itu disebut sebagai pendekatan sosiologi komunikasi, yakni distopian yang merasa waspada dengan teknologi dalam tahap tertentu menjadi anti dengan teknologi, dan mereka penuh dengan ketakutan akan penggunaan teknologi karena bisa membahayakan nilai-nilai kemanusiaan, merusak pola-pola komunikasi konvensional. Mereka menghendaki bahwa yang namanya komunikasi itu sebaiknya menggunakan tatap muka, tidak menggunakan teknologi, karena akan terjadi miskomunikasi atau hal-hal lain yang itu tereduksi dari kealamiahan sebuah proses komunikasi. Yang kedua adalah pendapat neofuturis. Berkebalikan dari paradigma distopian, kaum neofuturis melihat bahwa teknologi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Banyak hal yang selama ini tidak bisa dipecahkan akan diselesaikan oleh kehadiran teknologi. Ada penyakit-penyakit tertentu yang dalam dunia medis tidak terselesaikan, dengan penemuan-penemuan teknologi akan membantu manusia untuk memecahkan beragam persoalan. Pandangan yang ketiga adalah pandangan teknorealis. Kaum realistis yang melihat bahwa teknologi itu di satu sisi berbahaya dan perlu diwaspadai, namun di sisi lain teknologi adalah entitas yang sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diperlukan batasan-batasan, diperlukan kemampuan kritis dalam menganalisis penggunaan dan juga bahaya teknologi. Disebut sebagai pandangan teknorealis. Hari ini kita akan fokus pada bahaya atau dampak negatif secara kultural dari penggunaan teknologi digital. Apa saja itu? Yang pertama adalah perubahan tata nilai dan norma. Yang kedua adalah ketergantungan dengan teknologi. Dan yang ketiga adalah penjajahan teknologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan tata nilai dan norma. Kita paham dalam kehidupan sehari-hari, norma adalah sesuatu yang sangat dihormati, dijadikan sebagai standar panduan dalam kehidupan. Tatanan masyarakat tidak berjalan tanpa norma-norma budaya, norma-norma sosial maupun norma-norma yang lain yang menjadikan tatanan, menjadikan nilai yang selalu dipatuhi. Kita bisa mencontohkan, kehadiran teknologi membawa dampak budaya yang luar biasa dan mengubah norma keseharian kita. Tidak jarang orang merasa di dunia yang saat ini kita jalani, beberapa hal itu sangat tabu, sangat tidak mungkin dilakukan. Misalnya mencuri adalah secara normatif itu dilarang, baik dari hukum negara, agama maupun hukum-hukum sosial. Tapi dalam dunia teknologi, praktek mencuri seperti copy paste, seperti menjiplak karya orang lain, seperti mengklaim karya orang lain, seolah-olah dinormalisasi dan menjadi hal yang biasa. Ide-ide kreatif yang bukan milik sendiri dari penggunaan generatif AI itu seolah-olah menjadi bukan pencurian. Mendownload film, mendownload musik adalah praktek pencurian yang kalau di dunia nyata normanya dilarang, tapi di dunia teknologi itu seolah-olah menjadi biasa. Ini adalah perubahan yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh perubahan budaya dan norma masyarakat. Kita sering mendengar bahwa bangsa Indonesia itu sangat sering mengakses situs porno misalnya. Pornografi. Dari kacamata norma dan budaya, masyarakat kita sangat tabu membicarakan pornografi. Pendidikan seksualitas, reproduksi, gender adalah hal yang tidak banyak didiskusikan di dunia keseharian karena normanya banyak dibatasi. Tapi bagaimana dengan kehidupan di dunia digital? Ya, sebaliknya sangat terjadi akses pornografi yang masif dari masyarakat Indonesia, bahkan pada level anak-anak sekalipun. Ini membuktikan bahwa sekali lagi ada perubahan tata
nilai dan norma. Kemudian yang ketiga contohnya perubahan tata nilai dan norma ini adalah perjudian. Dalam masyarakat, orang yang pergi ke tempat judi, orang yang melakukan proses perjudian akan dianggap sebagai orang yang bermasalah secara sosial. Tapi dengan teknologi digital, khususnya perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet, perjudian bisa dilakukan dengan sangat mudah, bahkan lewat kamar, di ruangannya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, dengan perangkat digitalnya sendiri dengan sangat mudah. Yang kita kenal dengan fenomena judi online. Ini adalah contoh judi yang ditabuhkan di masyarakat, kemudian menjadi hal yang biasa dilakukan di dunia digital. Sebagai data bahwa Indonesia ini menurut majalah Tempo merupakan top 5 terbesar negara dengan jumlah penjudi terbanyak. Omset yang hilang akibat perjudian online ini mencapai 200 triliun lebih, angka yang cukup fantastis dibanding keseluruhan APBN kita. Aspek yang penting ketika kita membicarakan dampak budaya dari penggunaan teknologi adalah ketergantungan yang sangat tinggi dengan teknologi, khususnya internet dan sosial media. Kita bisa berdebat lebih jauh mengenai bentuk-bentuk ketergantungan ini. Yang paling mendasar kita bisa saksikan dari sejauh mana kita menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan teknologi. Hitungannya bisa jadi bahkan orang berada di depan layar atau dikenal dengan istilah screen time itu lebih tinggi dibanding kebiasaan orang saat ini untuk beristirahat, untuk belajar, untuk bersosialisasi. Karena semua hal sudah didominasi oleh bagaimana kita tergantung menghabiskan waktu ketika menggunakan teknologi. Dampak yang lain yang bisa kita rasakan adalah banyak sekali keluhan mengenai penyakit-penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik. Ada kecenderungan orang untuk mager, rebahan, tidak bergerak dari tempat duduknya atau tempat sedang berbaringnya karena menggunakan teknologi. Penyakit-penyakit yang muncul akan sangat banyak karena itu semua ini adalah bentuk bagaimana manusia sangat tergantung dengan teknologi yang menciptakan yang namanya adiksi atau ketergantungan. Semakin kita mencari, semakin kita akan terus mencari. Tidak ada orang yang merasa hari ini saya sudah cukup main Instagram, besok seminggu saya tidak main Instagram, atau hari ini saya scroll TikTok 2 jam, besok 2 minggu ke depan saya akan berhenti main Instagram atau TikTok atau apapun itu. Justru semakin kita mencari, ada dorongan seperti dopamin yang mendorong kita untuk terus-menerus mencari dan mencari. Itulah ketergantungan yang luar biasa dari penggunaan teknologi. Dampak lanjutannya, kita menjadi orang yang seringkali mengikuti tren tanpa berpikir kritis. Kita mengikuti suguhan trending topik, mengikuti segala sesuatu yang viral tanpa berpikir kritis bahwa ini sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Kita hanya mengikuti apa yang sudah disarankan oleh algoritma. Ada aspek lain mengenai ketergantungan ini, kecemasan teknis. Pernahkah sahabat Ikonisia merasakan ketika akan pergi dari rumah, baterai handphone tinggal 5%, maka akan terjadi kecemasan. Anda merasa tidak nyaman bergerak dengan HP yang hampir habis baterainya. Berbeda cerita perasaan kalian ketika HP baru dicas 95%, Anda pergi kemana-mana. Pasti Anda akan lebih merasa tenang. Nanti Anda berpikir, wah saya perlu bawa power bank. Nanti berpikir lagi, power banknya sudah dipenuhi atau belum. Kalau perlu bawa power banknya power bank, terus-menerus sehingga kita diikuti dengan kecemasan teknis. Paket datanya mau habis, kemudian pulsanya ini tinggal sedikit, dan itu akan membuat Anda merasa lebih mementingkan kepemilikan gadget device daripada misalnya Anda membawa dompet atau membawa uang cash, karena semuanya itu sudah menyatu di perangkat yang Anda gunakan. Aspek lain dari ketergantungan ini, misalnya kita juga terlalu banyak berpikir dan membandingkan diri kita dengan representasi orang lain di media sosial. Kita merasa bahwa baik buruk sebuah hal, sebuah fenomena atau suatu ukuran itu ditentukan dari seberapa banyak orang lain menampilkan itu.
soal keintiman, soal kecerdasan, kepemilikan, itu diikuti dari bagaimana orang lain mempresentasikan itu di media sosialnya. Sehingga kadang-kadang standar-standar itu tidak terpenuhi dan membuat kita merasa insecure, merasa khawatir, anxiety, merasa cemas, sehingga mengakibatkan kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan ini karena terlalu banyak mengikuti standar-standar yang ditampilkan di media sosial, yang itu merupakan bentuk ketergantungan teknologi. Oke, yang terakhir adalah penjajahan teknologi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Gambaran besarnya adalah teknologi yang kita pakai sekarang ini merupakan produksi dari negara-negara maju yang mereka membawa modal yang kuat, teknologi yang lebih maju dari negara-negara lain, dan itu menjadi standar global. Di dalamnya tidak hanya peralatan yang itu menjajah kita, tapi juga konten-konten yang dibawa teknologi itu. Kita bisa bertanya, misalnya sebuah konsep yang disampaikan oleh Thomas McPhail, seorang ahli globalisasi komunikasi, mengatakan bahwa kolonialisme global itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, seberapa banyak konten-konten asing itu masuk dan berasimilasi dengan budaya lokal. Seberapa banyak konten-konten itu ditampilkan oleh buku, media, film, TV, iklan, aplikasi, dan segala macam apa yang dibawa oleh teknologi. Yang ketiga, bagaimana budaya lokal itu perlahan-lahan mulai hilang digantikan oleh budaya asing. Kebudayaan yang sifatnya material, kebendaan maupun kebudayaan imaterial seperti nilai-nilai, bahasa, dan juga hal-hal lain seperti praktek-praktek budaya, tari. Itu kita bisa lihat sekitar kita lebih banyak orang yang pinter menari misalnya Korean dance gitu ya, tarian Korea, daripada tari-tari tradisional. Berapa banyak orang yang bisa berbahasa asing dibanding bahasa-bahasa lokal. Karena sekali lagi ini terjadi penjajahan teknologi yang ditampilkan lewat budaya. Ini setara dengan 4 tahapan era kolonialisme yang dimulai dari era militer, ini 1000 tahun sebelum Masehi, kemudian era gospel ya, penjajahan melalui strategi keagamaan, kemudian lewat perdagangan. Di Indonesia kita mengenal VOC dan segala macam pada abad ke-17, lalu di tahun 1950-an sampai sekarang dan ke depan ini lebih banyak didominasi oleh kolonialisme teknologi berupa benda-benda elektronik, berupa teknologi digital seperti internet, kemudian ada media sosial, dan ke depan akan terjadi kolonisasi lewat kecerdasan buatan. Dengan itu semua terjadi sebuah kolonisasi di negara yang didominasi oleh teknologi negara maju. Kita, negara-negara seperti Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya, hanya lebih banyak bisa mengikuti aplikasi, sistem operasi, program-program, semuanya kita mengikuti standar negara maju. Untuk itulah kemampuan kita dalam hal memahami dampak negatif dari teknologi bisa berangkat dari pemahaman individu tentang bahaya teknologi terhadap individu, secara sosial, secara kultural, dan juga pada akhirnya terjadi proses global yang namanya penjajahan budaya akibat teknologi. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.